Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshida dengan NIM 241070112666, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang semester 3. Hai teman-teman, pernah nggak kalian lagi jalan terus tiba-tiba disiulin, dipanggil cantik, atau dikomentari soal penampilan? Sebagian orang mungkin menganggap itu cuma bercanda atau bentuk perhatian. Padahal sebenarnya itu bisa disebut catcalling, salah satu bentuk pelecehan seksual verbal. Dan yang perlu kita tahu, catcalling itu bukan cuma nggak sopan, tapi juga bisa dijerat hukum di Indonesia loh. Catcalling adalah tindakan memberikan komentar, siulan, atau panggilan bernada seksual kepada seseorang di ruang publik tanpa persetujuan orang tersebut. Biasanya korbannya adalah perempuan, tapi laki-laki juga bisa mengalaminya. Masalahnya, banyak orang masih menyepelekan tindakan ini, dianggap wajar, lucu, bahkan sebagai bentuk pujian. Padahal, bagi korban, catcalling bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, malu, hingga trauma psikologis. Ini bukan soal baper atau terlalu sensitif, tapi soal hak setiap orang untuk merasa aman di ruang publik. Pada tahun 2023, sempat viral video seorang perempuan di Jakarta Selatan yang digoda dan direkam oleh pengendara motor di jalan umum. Korban merasa dilecehkan dan akhirnya melapor ke pihak berwenang. Kasus ini ramai dibicarain di media sosial dan membuka mata masyarakat bahwa catcalling bukan sekedar lelucon, tetapi bentuk pelecehan yang nyata. Kasus-kasus kayak gini nunjukin pentingnya pemahaman hukum agar masyarakat lebih sadar dan menghormati batas kenyamanan orang lain. Secara hukum, tindakan catcalling termasuk dalam kategori pelecehan seksual non-fisik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pada pasal 5 dan pasal 12 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan bernuansa seksual, baik berupa ucapan, isyarat, maupun gestur yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman, terhina, atau takut, dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun dan atau denda hingga 200 juta. Selain itu, pasal 281 dan pasal 282 KUHP juga dapat diterapkan jika perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum dan melanggar kesusilaan. Artinya, tindakan seperti siulan, panggilan, atau komentar yang melecehkan bisa dianggap tindak pidana kesusilaan. Jadi teman-teman, mulai sekarang, mari kita sama-sama memahami bahwa catcalling bukan bentuk pujian atau perhatian, tapi merupakan bentuk pelecehan dan pelanggaran hukum. Kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi siapapun. Kalau kamu menjadi korban, jangan takut untuk berbicara dan melapor. Simpan bukti seperti rekaman atau foto dan laporkan ke pihak berwenang, misalnya Komnas Perempuan atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Mari kita biasakan untuk menghormati orang lain tanpa melanggar privasi dan rasa aman mereka. Karena menghargai bukan soal kata-kata, tapi soal sikap. Dan ingat, catcalling bukan bentuk perhatian, itu pelanggaran hukum. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah kesadaran kita semua pentingnya menghormati sesama di ruang publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.